di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Saya Tuhan, akan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kita akan nyanyikan satu lagu. Saya akan pimpin pujian pakai gitar kebetulan. Saat aku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku. Saya sangat impress sekali dengan Kak Hendy Gunawan, karena dulu beliau adalah komandan di salah satu camp dan yang punya nilai-nilai firman Tuhan yang luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut sama-sama Kak Hendy Gunawan. Silakan Kak Hendy. Thank you semuanya, selamat pagi, shalom. Shalom. Saya berdoa kita semua sehat-sehat dalam masa stay at home ini. Dan juga tentunya sehat physically, sehat emotionally, sehat financially. Amin. Semuanya sehat ya. Pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima. Kalau yang ada Alkitabnya, ya Alkitab bukunya biar bisa dibuka. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 mulai, 24 mulai. Kelihatan mulai nadanya makin tinggi, gampang emosi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kehidupan kita. Ketika kita tidak lagi bisa bergantung kepada sumber-sumber yang secara jasmani, baik itu keuangan, baik itu kesehatan kita, ada satu pribadi yang kita bisa bergantung. Ketika kita berpikir kayaknya Tuhan selesai hidup saya, Tuhan justru mau memulai sesuatu yang baru. Tuhan mau kita mati seperti Rasul Paulus dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam hati. Kalau Kristus yang hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini, bayangkan Yesus sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau Yesus ada di dalam hidup kita, Yesus tidak terganggu dengan sistem keuangan kita. Yesus, dia tidak mengalami sakit. Yesus betul-betul ngalamin hidup secara supra alami. Karena dia adalah anak Tuhan, dia hidup, dia percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, apa yang membuat virus tidak akan mendekat rumah kita? Kalau kita betul-betul percaya, bukan hanya sekedar ngomong, tetapi harus apa yang kita percayai di hati dan kita ucapkan di mulut, itulah yang akan terjadi. Sama seperti kita diselamatkan, barang siapa percaya di hati dibenarkan, barang siapa mengaku lewat mulutnya, dia diselamatkan. Jadi prinsip yang sama di dalam Ibrani 4 ayat 14, Tuhan mengingatkan juga, berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Artinya kita perlu berpegang teguh untuk kita mengatakan sesuai apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan situasi dan fakta. Situasi dan fakta bisa berubah, tapi perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan pasti digenapi. Perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Amin. Tapi kita masih bergantung kepada kekayaan dan harta kita.
Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara sekarang nggak punya uang di rekening Bapak Ibu Saudara. Besok mikir makan apa nggak tahu karena beras juga udah nggak ada. Bapak Ibu Saudara akan berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara bayangkan tiba-tiba ada orang datang nganter beras. Kita tidak bisa mengalami mujizat kadang-kadang dalam hidup kita karena kita masih bergantung kepada resource apa yang kita punya. Tapi saya percaya kalau ada di antara Bapak Ibu saat ini engkau sudah kehabisan duit, kehabisan akal, kehabisan segala sesuatu. Disitulah Tuhan nyata ketika engkau berseru kepadanya. Tuhan hanya mau kita berseru dalam iman Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Aku percaya. Tolong aku Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami badai. Bolehkah Bapak Ibu Saudara taruh tangan kananmu di hatimu? Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Taruh tangan kananmu di hatimu. Saya melihat beberapa tangan ditaruh di hati. Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tutup matamu, taruh tangan kananmu di hatimu. Hari ini kau yang percaya buat Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di hati saat ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Biar kita nggak hanya sekedar ketemu dalam online, dengerin satu arah, tapi kita juga mau denger nih, mungkin teman-teman ada yang mau cerita, saya buka kesempatan. Langsung saja microphone bisa dibuka, mungkin ada. Ya, silakan. Tuhan terima kasih Tuhan, Tuhan mengirimkan pembeli-pembeli. Tuhan terima kasih di masa yang sukar ini Tuhan menyediakan apa yang kubutuhkan. Dan cara Tuhan menolong kita bisa dengan berbagai cara. Amin. Ya, jadi dapat tambahan masukan baru nih Kak Hendy. Thank you Kak Hendy buat jawabannya. Yo, Tante Anaya tadi udah bisa masuk. Boleh lanjutkan Tante? Bisa lanjutkan saksian lagi. YouTube juga ya. Namanya Hendy Gunawan Lim. Hendy biasa spasi Gunawan Lim. Nah, di situ juga akan ada banyak khotbah-khotbah yang luar biasa, firman-firman yang luar biasa juga. Pendek-pendek, simpel ya. Ya, untuk nextnya yang akan jadi pembicara adalah Kak Arman. Kak Arman ini adalah salah satu coach untuk minggu depan ya. Minggu depan ini gembala pernikahan juga, coach dan master, mentor, fasilitator juga untuk di CMN. Pasti juga kalau di lingkungan Abalos sudah paham dan sudah kenal ya Kak Arman. Seperti itu. Oke, itu saja pengumumannya. Dan sekarang kita masuk, kita mau foto dulu. Jadi mungkin bagi teman-teman bisa membuka videonya karena kita mau foto nih. Terakhir ya, saya akan serahkan ke Ko Sandi untuk doa penutup. Bisa habis itu nanti langsung kita live out sama-sama. Silakan. Halo Prispa. Kalau itu ada anggota Komsel Delta yang perlu didoain sakit tumor di perutnya, Ibu Anit namanya. Oke. Dioperasi tapi kata dokter belum bisa dioperasi, jadi dia nggak bisa tidur berbaring, jadi duduk aja. Kita mulai deh yuk. Dari Kak Hendy dulu, abis itu Yudi ini, terus saya doain tadi menantunya restoran sambil doa penutup deh. Yuk, thank you. Yuk. Oke. Yuk. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam kesepakatan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan hadir. Dan 2 orang sepakat Tuhan meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka permintaan kami dikabulkan. Ya, Yesus. Saat ini kami bersepakat berdoa buat Ibu. Biar imannya tidak menjadi lemah, imannya tidak menjadi goyah, tapi dia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami tumor, kami perintahkan tumor pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik setiap sakit penyakit tumor di dalam nama Tuhan Yesus. Mati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa
kesembuhan buat Ibu Ani oleh kuasa biru Yes. Yesus, mengalir kuasa kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita untuk Tuhan Ibu Ani. Saya Tuhan pertolonganmu selalu tepat waktu. Ya, Yesus. Jalan terus Tuhan. Rina dan suami Tuhan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Ya. Pun goyang Tuhan. Tidak sedikit pun terombang-ambing Bapak. Ya, Tapi Tuhan. semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Doa Tuhan segala roh kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam mereka Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah tinggal diam Tuhan. Ada caramu yang unik Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga untuk tetap bisa bertahan dan melewati masa krisis pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan iman kami Tuhan, hari ini Tuhan telah dikuatkan Tuhan oleh sharing firman Kak Hendy Tuhan, biarlah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebentar akan berpisah Tuhan untuk sharing online ini Tuhan, untuk Sunday gathering ini Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan kami untuk bersatu sebagai tubuh Kristus Tuhan, itu akan bisa terwujud minggu depan kembali Tuhan, bersama-sama Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan untuk Kak Hendy Tuhan, kami mengucap syukur buat beliau yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati hidupnya Tuhan. Dan lewat channel-channel online-nya Tuhan, baik di YouTube maupun Instagram Tuhan, beliau boleh memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup sharing online kami Sunday Gathering ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bye. Yuk teman-teman Sampai jumpa semua. Terima kasih Liv ya. Bye.